Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita berjumpa kembali dalam kajian yang sama, yaitu kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Para pemirsa, untuk menyingkat waktu langsung saja kita bacakan kitabnya, sambungan video yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakati fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Ali, la yakbalullahu ta'ala, orang nerimo sapa Allah ta'ala salatan ing salat bila wuduin ora kelawan wudu, wala sodakotan dan orang rimo sapa Allah ing sodako minal harami saking bondo kang haram. Wasiat ini pemirsa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, khususnya umumnya kepada kita semuanya, bahwasanya Rasulullah berpesan tidak menerima, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seseorang apabila seseorang itu sebelumnya tidak melaksanakan wudu. Tentunya melaksanakan wudu dengan baik, ya, sempurna. Ini tidak terterima. Dan Allah tidak menerima pula sedekah seseorang, ya, kalau sedekah itu dari harta yang haram, maka Allah tidak menerima. Jadi sehebat apapun sedekah kita, ratusan juta, ya, misalnya ke masjid ataupun ke tempat-tempat yang lainnya, tempat-tempat ibadah yang lainnya, misalnya di pondok, ya, ataupun di rumah-rumah ibadah yang lainnya, musola misalnya, membangun gedung untuk acara yang baik-baik, acara untuk kemaslahatan umat. Akan tetapi kalau hartanya ini diperoleh dari jalan yang haram, maka Allah tidak menerima. Ibaratnya sholat ini harus sebelumnya harus melaksanakan wudu dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan syarat rukunnya. Nah, airnya suci, mensucikan. Nah, ini ada aturan-aturan di dalam syariat agama Islam itu, para pemirsa. Tujuannya itu apa? Tujuannya agar manusia itu tidak sakarepe dhewe, ya. Artinya tidak semau gue, ya. Semuanya ada aturannya. Mau sholat pun harus berwudu. Nah, wudunya pun harus tertib, harus baik, benar, sesuai dengan kaidah fikihnya. Nah, ini Allah tidak menerima sholatnya orang apabila sebelumnya dia tidak berwudu. Begitu juga Allah tidak menerima sedekahnya orang yang hartanya itu, harta yang disedekahkan itu adalah dari hal-hal yang haram. Dilanjutkan pemirsa. Ya Ali, he Ali, la yazalul mu'minu, ora mari sapa wong mukmin fi ziyadatin ing dalem wah tambah fi dini ing dalem agamane ya mukmin, malam selagine ora mangan sapa mukmin
malam yakulil harama selagi ini orang mangan sapa mukmin al harama ing perkara kang haram. Di sini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bahwasannya Ali selaginya orang mukmin itu tidak makan makanan yang haram, selagi orang-orang mukmin tidak makan makanan yang haram, dan orang-orang mukmin itu senantiasa tetap istiqomah di dalam menjalankan agamanya, menjalankan ibadah-ibadahnya, ya orang tersebut akan senantiasa naik derajatnya, ya, semakin naik derajatnya. Nah, kalau misalnya orang beriman itu memakan makanan yang haram, maka menjadi rusak dirinya, rusak amalnya, rusak agamanya, hatinya mati, ya nggak naik derajatnya, ya. Jadi hendaknya kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin untuk senantiasa istiqomah. Ya, amantu billah summastaqim, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda. Nah, ini penting bagi kita sebagai orang-orang mukmin untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dikotori dengan hal-hal yang haram. Dilanjutkan pemirsa kitabnya, wa malan utawi sapane wong faroka iku misa yoman al ulama ing pira-pira wong alim mata moko mati apa kalbu atine man wa amiyalan pice anto atillahi ta'ala saking ngabekti ing Gusti Allah taala. Nah, wa man faraqal ulama mata qalbu wa amiyan ta'atillahi ta'ala, orang-orang yang menjauhi para alim, para ulama, ahli ilmu, ahli ibadah, ya. Ini Rasulullah berpesan kepada kita, orang seperti itu akan mati hatinya. Dan kalau sudah mati, tentunya dia akan tidak taat pada Allah. Wa amiya an taatillah, dan matanya pijak, ibaratnya mata hatinya sudah tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ulama menjadi sumber ilmu pengetahuan kita, ya, termasuk memberikan fatwa kepada kita, wejangan-wejangan, memberikan kajian-kajian yang baik. Kalau kita tidak menerima pecahan mereka, lalu dari mana kita, ya kan? Ya memang banyak buku-buku, kitab-kitab, tapi bagaimana cara kita belajar kalau tidak menghadap dengan guru? Ya, ini adalah syariat agama. Untuk apa? Untuk seserawungan, untuk bermasyarakat, datang ke rumah guru, karena semuanya perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah memberikan pahala, ya, kepada orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, pahalanya seperti apa? Berjuang di medan perang, hatta yarji'ah, hingga Bali, sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, ini penting bagi kita sebagai umat muslim untuk apa? Untuk cinta ulama, untuk tawadhu sama ulama, bersikap sopan santun terhadap ulama. Ini akhlak semuanya, kembali kepada akhlak kita. Ma asqal fil mizan ahsanum khuluqa. Nanti di akhirat itu timbangan yang paling berat itu adalah akhlak. Ya, Rasulullah berpesan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita semuanya tidak mempunyai hati yang hasud ya terhadap para alim ulama. Di zaman sekarang ini para pemirsa, Masya Allah, memang luar biasa zaman fitnah ya. Kalau misalnya seseorang ini berdakwah,
Tapi kalau penerimaan mereka itu dengan rasa hasud, dengan rasa kebencian, ya tidak menjadi baik. Ustadznya dituduh menerima amplop, ustadznya dituduh hanya bicara saja. Nah ini berbagai macam cara setan ini membujuk hati manusia itu berbagai macam cara. Maka mudah-mudahan kita semuanya untuk senantiasa berpikir positif, ya, mencintai para alim ulama, para ustadz yang istiqomah, ya, untuk syiar agama, agar kita semuanya tidak menjadi mati hati kita, agar kita semuanya tidak menjadi buta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi pemirsa. Ya Ali he Ali man utawi sapane wong qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an walam yuhilla lan ora ngalalake wong halalahu ing halale ya barang mang walam harim lan ora ngaramake wong haramahu ing harame barang mangkana moko ana sapa wong minal ladina iku setengah saking wong akeh nabadhu kang padha nguncalake kabeh kitab Allah ing kitab Allah taala wara'a ing burine wara'a duhurihim ing burine gegere wong akeh. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali. Hei Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memahami isi kandungan Al-Quran mengenai hukum halal haram, ini halal, al-haqqu bayyinun wal haramu bayyinun, ini perkara yang hak, ya, bahwasanya ini halal, ini haram, dan dia sudah meyakini ini halal, ini haram, lalu dia teguh di dalam pendiriannya, dia akan selamat dari azab Allah. Akan tetapi barang siapa yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak istiqomah, tidak kuat di dalam memegang hukum halal, ya, mungkin ya dia tidak melakukan hal demikian, maksudnya tidak melakukan bahwasannya ini perbuatan yang halal yang harus dilakukan, ini perbuatan haram yang harus ditinggalkan. Orang-orang seperti ini membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran mengenai halal, kejelasan haram. Orang-orang seperti ini berarti meremehkan Al-Quran. Kana minal ladzina badzu kitaba wa wara'adurim. Mereka membaca Al-Quran akan tetapi tidak mendalami isi Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Orang seperti diumpamakan apa? Melemparkan kitab Al-Quran itu di belakang punggungnya. Jadi paham ya pemirsa, bahwasanya Rasulullah SAW berpesan kepada kita, apabila seseorang itu membaca Al-Quran dan tidak istiqomah terhadap hukum-hukum Al-Quran, ini halal, ini haram, membaca Al-Quran akan tetapi dilanggar, ya, seperti orang yang melemparkan Al-Quran di punggung. Mudah-mudahan kita semuanya dapat membaca Al-Quran, berpikir, tafakur, tadakur terhadap hukum-hukum dalam Al-Quran, dan kita semuanya mudah-mudahan dapat menjalankan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, menjalankan perintah-perintah Allah di dalam kitab suci Al-Quran, dan mentaati segala larangan-larangan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semuanya selamat
fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah materi wasiatul Mustafa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.